Sekarang era media sosial, social media, masuklah pula ke situ. Jangan dibiarkan berita yang tidak benar, menghasut, memprovokasi, yang tidak akurat. Segera masuk, luruskan, didik rakyat kita, didik semua untuk membicarakan kebenaran dan bukan menimbulkan keonaran. Sebagai politisi yang bermain di ranah media sosial, adakah strategi tertentu yang mungkin saja bukan sebagai individu tapi katakanlah partai? Kalau kita sebut PKS, yang sudah jelas-jelas menyebut 1,5 juta kadernya harus punya akun di sosial media. Jadi strateginya spesifik. Ya, kita ini kader-kader PKS ini kan anak-anak muda ya, yang memang hidup dengan fitur-fitur demokrasi yang lebih lengkap ya. Dia tahu kekuatan media, dia juga tahu kekuatan sosial media, dan pada dasarnya selama ini mereka juga punya interaksi dengan cyberspace begitu. Meskipun selama ini email, lalu kemudian mengikuti yang lain-lain. Nah, jadi begitu kita memberitahu kepada mereka supaya kita engage di social media, lalu semua membuat akun seperti itu, yaitu seperti gelombang saja. Dan gelombang ini betul-betul kemudian terasa ya, sangat membantu, solid begitu ya. Bahkan banyak yang tidak bisa kita atur gitu. Misalnya mereka memakai PKS, kemudian nama daerahnya ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada kelurahan ya kan, dan lain-lainnya begitu. Itu menjadi gelombang, dan menurut saya itulah nature-nya daripada kekuatan kelima ini gitu, social media. Apa kemudian yang Anda sampaikan ke kader-kader soal penggunaan sosial media ini spesifik? Strateginya dari DPP seperti apa? Konsolidasi aja, kita kadang-kadang ketemu gitu ya, misalnya keharusan kita saling follow, kemudian saling retweet dan sebagainya itu makanya kalau presiden partai ngomong itu pasti semua nonton ya kan. Kalau ada pidato presiden di YouTube itu semua kader pasti tidak akan melewatkan begitu, karena semua saling retweet, saling memberitahu kan melalui sosial media. Termasuk itu sebabnya meng-counter serangan-serangan? Ya, termasuk. Jadi semua yang menjadi pandangan, tapi setelah itu kemudian ternyata menjadi bagian dari. Kalau di kami sebenarnya ini keniscayaan yang harus digunakan. Jadi ada arahan khusus, insya Allah semua kader itu ya kalau dilihat dari partai itu menggunakan, dan juga kalau tidak menggunakan ya akan ketinggalan zaman. Karena kan kita spesifik ingat Pak SBY pernah meminta aparat pemerintah untuk aktif di sosial media dan juga untuk memantau. Memang kalau aparat nggak ngerti teknologi, bodoh banget dia. Gitu. Jadi memang harus ngerti, nggak harus diminta seorang presiden pun seharusnya mengerti. Dan saya kira maksudnya dipantau. Iya, tapi karena tampaknya Presiden SBY sangat memantau isu-isu di sosial media. Ya namanya presiden mengikuti zaman kan harus begitu. Ya kan? Iya kan? Kalau presiden nggak mengikuti zaman, ya salah presiden kita. Udah ketinggalan zaman. Kita ingat kita konferensi pers ada banyak yang menyudutkan diri, ada fitnah yang muncul dari sosial media dan sebagainya. Jadi betul-betul dilihat dan periksa betul ya isu-isu di sosial media. Sosial media itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Saya tidak menganggap ini bagian lain atau binatang apa. Jadi wajar saja ini. Ada strategi khusus seperti dengan PKS? Nggak ada. Ini kayak orang makan aja sehari-hari. Makanan sehari-hari. Kenapa tidak kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang akan bisa menjatuhkan atau dianggap sesuatu yang penting, kenapa tidak diciptakan strategi khusus seperti yang dilakukan PKS? Nggak usah diciptakan, itu tercipta sendiri kok. Tapi tidak bisa dikontrol kan jadinya? Nggak apa-apa. Nggak harus kita setiap saat melihat ada kepentingan itu untuk sama menjaga. Seperti kita makan, sama seperti kita menggunakan teknologi itu terus berkembang. Kalau kita bicara soal agen propaganda atau spin doctor, Anda pernah punya pengalaman berinteraksi khusus yang bisa Anda share? Kadang-kadang saya kan iseng juga melakukan riset, atau saya punya staff, saya bilang tolong cek siapa orang ini begitu. Memang ada juga orang-orang yang menurut saya aneh ya. Orang itu resmi, orangnya akun-akun resmi, identitasnya dia sebut murni situ. Tapi kok dia tiba-tiba ganas sekali dalam pengertian, menurut saya ini orang sudah keluar dari hukum sebetulnya. Yang kalau dia dilapor. Apa Anda keberatan tidak kalau saya tanya apa yang diserang waktu itu? Misalnya menyerang agama lain misalnya kayak begitu ya. Itu saya kaget juga itu, kok bisa ini orang berani betul begitu ya kayak begitu. Tapi memang sebaiknya saya bilang sama teman-teman, sebaiknya jangan kita lah yang mempersoalkan yang begitu-gitu. Biarlah nanti masyarakat akan saling mengontrol ya di dalam persoalan ini. Kalau mereka merasa keberatan, mereka bisa masuk ke wilayah hukum dan mengajukan orang-orang seperti itu. Kita sendiri tidak boleh kelihatan terprovokasi tentunya. Jadi
justru tugas kita memprovokasi, bukan terprovokasi kan. Mas Roy, Anda punya evangelis tidak kan? Ada istilahnya itu kayak evangelis atau apa namanya ya, perantara gitu, malaikat-malaikat begitu dan sebagainya yang kemudian Anda tugaskan menduplikasi apapun yang pikiran Anda. Nggak perlu. Ini biarkan mengalir saja. Kalau orang ada yang kemudian menduplikasi, meretweet, bahkan menyerang, itu biarkan, itu alami. Ya, tidak perlu di-create. Sosial media itu apa adanya, dan itu ada tren yang terjadi di sosial media. Ya, dulu ada orang kemudian hanya hobinya meretweet, ada orang ya spin doctor misalnya, itu ada yang mengakunya dia direktur komunikasi gitu, tapi ternyata dia hanya sengaja menciptakan isu-isu jahat, itu kan juga ada. Seberapa ini akan bisa jadi senjata mematikan di 2014? Ya, bisa jadi, karena kan kadang-kadang sekarang ada media juga yang misalnya menaruh itu sebagai pemberitaan. Jadi itu bisa untuk menggoreng isu kan, gitu. Misalnya tweet politik seseorang sudah bisa dijadikan judul berita, ya, atau bahkan sumber berita. Dan itu bisa juga misalnya sengaja digoreng dulu di, yang saya ikuti biasanya Kamis sore ya atau Jumat, itu dilemparkan isu. Nah, nanti ketika isu terjadi udah matang tuh isu itu di Sabtu, tiba-tiba Senin itu jadi headline di semua koran. Nah, itu sering kayak gitu. Memang kalau bicara itu sebagai jasa, sekarang itu harus diintegrasi. Nah, jadi tidak bisa sosial media itu bekerja sendiri. Ya. Industrinya memang saling ikat di antara satu sama lainnya. Dan 2014 akan menjadi semakin itu yang akan menjadi tren, dan saya kira di negara-negara demokrasi yang cukup matang sekarang memang teknologi untuk melinkage antara gerakan di media dan sosial media, event dan sebagainya itu memang semakin. Anda punya plan khusus untuk 2014 menggunakan sosial media? Kalau kita sekarang gini aja, seperti Mas Roy bilang juga, kita natural aja. Kalau Anda genuine, Anda punya ide yang masyarakat tangkap secara baik dan Anda dianggap oleh masyarakat itu apa adanya begitu ya, tidak bertopeng-topeng begitu, saya kira publik akan membeli. Kelihatan lucu kok. Misalnya ada orang yang tidak sehari-harinya menggunakan Twitter, kemudian bahkan mengangkat staf untuk menjawab Twitternya. Nah, itu akan kelihatan lucu dan termasuk yang membeli follower kan. Ya, juga, betul, kan. Betul. Ada menugaskan. Nggak ada idenya, nggak ada apa, tiba-tiba punya gitu. 1 juta 2 juta begitu. Itu kan fake sebetulnya.